Bapak Ibu, kita coba pahami dari kata demi kata dari kalimat yang kita akan coba pahami malam ini, yaitu strategi implementasi aksi nyata. Apa itu strategi? Strategi di sini adalah suatu rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Eh, ini merupakan apa ya, sesuatu yang harus terarah, terukur, dan memiliki jangka waktu yang jelas. Sehingga kita punya target bahwa saya memakai ini nanti harus sesuai, harus selesai dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi ada untuk kepentingan apa gitu, ada strategi ini harus memang memiliki tadi harus terarah, terukur, dan memiliki jangka waktu yang jelas. Kemudian implementasi, implementasi adalah proses penerapan suatu rencana atau rancangan menjadi tindakan nyata. Sehingga proses ini melibatkan berbagai langkah dan aktivitas untuk mewujudkan ide, strategi, atau kebijakan menjadi hasil yang konkret dan bermanfaat. Jadi apa yang menjadi ide kita, menjadi rencana kita, kalau kita tindak lanjuti dengan konkret, tadi dengan strategi yang kita pilih, ini kita namanya mengimplementasikan. Ya. Kemudian apa itu aksi nyata? Aksi nyata adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang telah diperoleh dari suatu pelatihan atau pembelajaran mandiri. Kemudian aksi nyata ini merupakan bentuk demonstrasi atas pemahaman dan penugasan materi yang telah dipelajari. Ini bentuk aksi nyata kita, bentuk kegiatan real kita setelah kita paham sesuatu, sehingga kita laksanakan secara real, ini yang menjadikan aksi nyata. Nah, jadi apa itu strategi implementasi aksi nyata? Ini adalah sebuah rancangan yang dibuat untuk memastikan kelancaran dan efektivitas dalam melaksanakan suatu tindakan yang bisa tadi di awal terarah, terukur, dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, di sini langkah-langkahnya Bapak Ibu dalam mengimplementasikan aksi nyata ini adalah yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Apa yang ingin dicapai dengan aksi nyata ini, kemudian bagaimana akan mengukur keberhasilannya, pastikan dengan tujuan SMART ya, spesifik, khusus, kemudian terukur, dapat dicapai, sesuai atau relevan, dan terikat waktu. Seperti ada yang tadi yang sudah 1, 5, 8, pasti paham. Untuk penetapan tujuan ketika kita memilih aksi nyata pelatihan mandiri di PMM yang sekarang sudah 58 topik Bapak Ibu. 58 topik ini tidak harus urut di awal peluncuran pertama yang harus dikerjakan, tapi kita bisa memilih, memilah sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang memilih skala prioritas, apa yang bisa nantinya kita kerjakan, mana yang kita pahami dulu. Kalau dulu Bukis itu dapat 21 sertifikat, kalau di awal-awal pilihnya apa Bapak Ibu? Yang modulnya sedikit gitu ya. Karena di sana kan ada ketika kita harus memahami modul, melihat video, memahami video, ada kemudian infografis yang harus kita baca. Nah, biar kan ada target ya, di awal itu ada target. 7 topik PMM harus selesai begitu ya. Nah, ini eh, kami punya apa? Gagasan, ide, dan penetapan tujuan yang jelas bahwa saya harus menyelesaikan yang ini dan akan saya laksanakan dengan aksi nyata yang bisa kita lakukan. Nah, ini memang harus kita pilih, kita eh, me- menentukan pilihan yang mana yang sesuai dengan tadi kata hati kita, skala prioritas yang harus kita kerjakan. Nah, nanti ada trik bagaimana strateginya ketika kita kemarin sudah membuat RHK, nanti kita akan lanjut bareng ya. Kemudian perencanaan tahap demi tahap. Nah, ketika kita sudah menentukan satu topik kita pelajari, kemudian ada beberapa pilihan aksi nyata di sana, kita harus memilih satu yang kira-kira kita sudah tadi ada. Oh, aksi nyata ini ternyata sudah saya lakukan. Oh, aksi nyata yang ini ternyata saya belum pernah sama sekali melakukan. Nah, ini harus ada pilihan-pilihan dari kita mana yang kira-kira kita laksanakan dulu. Nah, kemudian bagilah aksi nyata menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dikerjakan. Nah, di sana nanti ada poin-poin yang harus tampil ketika ada permintaan berupa materi, berupa dokumentasi, kemudian ada yang minta PDF, ada yang minta video. Nah, di sini harus kita tentukan langkah-langkah dari awal, perencanaan tahap demi tahap. Oh, saya nanti akan ngunggah aksi nyata PDF. Nah, berarti nanti langkah kita harus tadi, oh saya harus paham
akan menggunakan dengan Canva, akan menggunakan dengan Google Doc, akan menggunakan dengan maaf bukan Google Doc ya, Google Slide, akan menggunakan Slides Go, nah, PPT, akan menggunakan aplikasi Gamma, boleh semuanya boleh. Tapi kita tetapkan dulu di perencanaan. Kira-kira nanti saya unggah aksi nyatanya akan saya paparkan dengan apa. Nah, di sini harus sudah menjadi apa ya perencanaan di awal. Langkah-langkah yang sudah dikerjakan. Oh, saya kok pahamnya di Canva ya di Canva saja gitu. Oh, saya tahunya lebih menarik kok di Slides Go ya. Saya pakai Slides Go. Boleh. Boleh Bapak Ibu tidak harus Canva, tapi PPT yang menarik bisa digunakan juga dengan catatan yang kita buat sesuai panduan yang diinginkan. Kemudian tetapkan timeline yang realistis untuk setiap langkah. Nah, ketika saya akan merencanakan aksi nyata ini, saya harus menentukan waktu penyelesaiannya. Kira-kira, oh saya butuh waktu sehari 2 hari. Oh ketika ini saya belum praktekkan, oh saya akan praktekkan minggu depan. Berarti nanti setelah praktek, saya harus punya dokumentasi, saya harus punya bahan materinya untuk menyusunnya tadi sesuai dengan panduan dan akhirnya saya bisa menyusun aksi nyatanya. Nah ini harus di awal juga sudah ditentukan saya target saya ini 2 minggu dari pemahaman materi, dari pemahaman video, kemudian uji pemahaman, kemudian mengisi refleksi dan post testnya sampai ke aksi nyatanya. Kira-kira saya butuh waktu berapa hari gitu kan harus ditentukan juga. Karena kalau tidak ya dindi-endi kalau bahasa Jawanya orang Jawa itu diendi-endi. Males ya. Itu nanti mundur-mundur-mundur malah tidak akan selesai. Nah, kemudian identifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Nah, ketika saya milih aksi nyata salah satu dari pelatihan di topik pelatihan PMM, pelatihan mandiri, kira-kira apa ya yang dibutuhkan untuk tadi merealisasikan kegiatan aksi nyatanya, kemudian menyusunnya, ini butuh teman tidak ya nanti ketika saya eh, mengunggah aksi nyata ini menyusun ini. Kalau kepala sekolah, pastilah nanti akan butuh rekan kerja guru ya. Misalnya kita ada diskusi, ada sosialisasi, pasti nanti, oh ini ketika sosialisasi dengan guru berarti sumber dayanya nanti saya akan butuh dengan teman guru. Oh saya nanti ada umpan balik, saya akan ada butuh murid dan guru. Nah kemudian butuh dana enggak di sini? Nah ketika ini enggak butuh dana ya eh, jangan enggak di perhitungan di sana. Kemudian peralatannya apa yang dibutuhkan? Nah biasanya kalau aksi nyata itu di kegiatannya yang butuh dana ya ketika kita mengimplementasikan tadi di kelas atau sosialisasi misalnya butuh MMT dan apa ini eh, diidentifikasi kemudian disusun kira-kira butuh apa saja dan eh, macam-macam yang lainnya juga dipersiapkan. Nah, ini kemudian penentuan penanggung jawab. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah? Bagaimana sistem komunikasi dan koordinasi antar tim? Bagaimana Anda akan membantu kemajuan dan memastikan akuntabilitas? Nah, di sini ketika kita membuat aksi nyata, kita jangan sendiri Bapak Ibu ya. Kolaborasi dengan teman guru boleh, kita sharing dengan kepala sekolah boleh. Bu, saya milih topik ini. Pemahamannya seperti ini. Akan saya praktekkan di kelas begini, begini, begini. Nah, saya butuh masukan. Ini malah lebih bagus. Nanti ketika ada masukan teman, ada masukan kepala sekolah, ini hasilnya akan lebih maksimal. Dan tentunya tidak akan banyak revisi. Beda kalau kita pikir sendiri, kita punya ide sendiri, itu akan lebih valid, lebih bagus ketika ada masukan dari orang lain. Rekan sejawat boleh, kepala sekolah boleh. Itu kalau guru yang buat. Kalau guru, kepala sekolah yang buat ya minta tolong masukan dari guru-guru. Jadi sehingga apa yang kita buat ini bisa eh, kita tadi eh, dari masukan teman-teman akan lebih valid dan kalau yang bertanggung jawab kalau yang membuat aksi nyata diri kita sebagai guru ya berarti diri yang guru yang bertanggung jawab. Kalau yang membuat aksi nyata kepala sekolah ya berarti kepala sekolah yang bertanggung jawab. Nanti karena di PMM itu ada pilihan-pilihan mana yang untuk guru, mana untuk yang untuk kepala sekolah. Nah, pemilihan metode implementasi yang tepat. Nah, bagaimana cara terbaik untuk melaksanakan setiap langkah? Apakah ada metode atau alat bantu yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi? Kira-kira ketika saya mengunggah aksi nyata, ini apa yang akan ada di sana? Ya, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan? Kemudian pertimbangkan faktor-faktor seperti keterbatasan waktu, anggaran, dan keahlian tim. Selama ini Bukes kalau menyusun apa?
aksi nyata, ini minim anggaran Bapak Ibu, minim anggaran karena kita sudah sering melakukan. Jangan lupa Bapak Ibu, kita akan jadi apa ya, tukang selfie ya, karena selama ini ada banyak yang mencibir dari teman-teman itu, oh senang foto-foto, tapi ternyata ada gunanya di sini. Abaikan suara-suara yang di luar, suara-suara di samping kita, bahwa setiap kegiatan memang harus kita dokumentasikan. Kita mengajar, anak maju diskusi, kemudian misalnya ada presentasi dari siswa, ada pembentukan kelompok, itu boleh didokumentasi. Kalau boleh, kalau malah bagus di video pakai tripod gitu ya. Jadi kita bisa refleksi diri apa yang kita lakukan, kekurangannya apa, kelebihan apa. Di samping itu, selain untuk refleksi diri, ketika kita mau nggak aksi nyata, oh ternyata saya butuh ini, ketika sudah lakukan ini ya, boleh tinggal ambil, tinggal susun, jadilah aksi nyata yang kita buat sesuai dengan pemahaman topik yang diminta. Kemudian monitoring dan evaluasi. Pantau kemajuan secara berkala dan lakukan penyesuaian bila diperlukan. Lakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai dan identifikasi arah yang perlu diperbaiki. Jadi ketika tadi selesai kita melakukan aksi nyata, kemudian kita dokumentasikan, kita susun menjadi aksi nyata di BMM, ini memang harus ada monitoring dan evaluasi. Kira-kira kurangnya apa ya? Kira-kira lebihnya apa? Ketika evaluasi itu jangan cari kurangnya saja. Untuk memotivasi diri kita, perlu juga untuk yang eh, best practice kita apa yang sudah muncul. Nanti bisa untuk berbagi praktek baik ke teman-teman. Ini juga perlu ditulis ya untuk ketika monitoring dan evaluasi ini kan perlu adanya eh, apa ya, penulisan data yang sudah kita lakukan. Kemudian dari data itu gunakan untuk temuan evaluasi untuk menyempurnakan strategi di masa yang akan datang di kegiatan selanjutnya. Jadi kemarin misalnya kita sudah lakukan aksi nyata dengan pemahaman tertentu, topik tertentu. Oh ternyata kemarin itu ada lebihnya di sini, ada kurangnya di sini. Nah ini kurangnya berarti nanti bisa untuk menyempurnakan strategi berikutnya. Nah, ini dokumentasi dan berbagi pengalaman. Nah, sekali lagi kita harus sering-seringlah mendokumentasi, jangan terlewat. Ya, nanti ketika kita sudah akan buat aksi nyata, tinggal oh saya sudah punya ini foto kegiatan ini sudah pernah saya lakukan ini. Oh permintaannya begini ternyata sudah punya. Tidak ada setengah jam Bapak Ibu kita bisa membuat aksi nyata. Itu 1 jam bisa 2 kalau kita memang aksi nyatanya itu sudah kita lakukan dan eh, otomatis kita punya dokumentasinya. Kemudian bagikan pengalaman dan pembelajaran dengan orang lain untuk meningkatkan praktek implementasi di masa depan. Nah, ketika kita sudah punya tadi pengalaman-pengalaman dengan aksi nyata yang kita lakukan di kelas atau yang kepala sekolah di satuan pendidikan, tentunya hal yang baik bisa kita bagikan dengan orang lain. Sehingga orang lain bisa mereferensi diri kita, bisa meniru ATM, amati tiru modifikasi sesuai dengan kondisi dan keadaan satuan pendidikan masing-masing sehingga bisa untuk jadi tadi bahan pertimbangan ketika membuat aksi nyata untuk beliau-beliaunya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu untuk contoh penerapan kurikulum Merdeka di sekolah. Ini menetapkan tujuan yang jelas untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa, kemudian menyusun rencana pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian melatih guru dan menerapkan metode pembelajaran baru, memantau kemajuan siswa dalam melakukan evaluasi secara berkala. Ini di topik-topik PM ada ya, ada assessment, ada pelatihan pembelajaran diferensiasi, ada penguatan proyek P3 ya, penguatan proyek apa pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Kemudian ini semua ada di sana. Kita bisa memilih topik-topik yang ada di PMM. Kemudian mendokumentasikan proses dan hasil penerapan kurikulum Merdeka. Nah, ketika kita membelajarkan di kelas tentang pembelajaran diferensiasi, tentang pembuatan asesmen, tentang penguatan profil pelajar Pancasila, ini harus ada dokumentasi yang memang seharusnya kita punya semacam portofolio. Ya, kemudian berbagi pengalaman dengan sekolah lain melalui seminar atau workshop. Nah, ketika kita sudah punya sesuatu yang lebih dari sekolah lain, lebih dari guru lain, boleh kita berbagi pengalaman. Apalagi yang jadi narasumber-narasumber PMM itu ya, banyak praktek baik yang bisa dibagikan, termasuk
mengunggah RPP-nya, modul ajarnya, kemudian jadi penelaah dan macam-macamnya. Nanti kita bahas bareng apa ya pengembangan kompetensi yang bisa kita pilih untuk memenuhi RHK yang sudah kita buat.